Pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya adalah lukisan, grafis, ilustrasi, dan karya seni rupa yang ada di permukaan datar. Istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Penggolongan seperti ini dilakukan agar kita memahami seberapa jauh cakupan seni rupa dapat dibedakan. Ya, jadi seni rupa dua dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, alias tidak ada gambar dari samping atau belakang ya. Nah, ini ada contohnya. Pertama, ada lukisan. Pasti kalian sering ya lihat lukisan. Oke, besok kita juga akan membuat lukisan juga ya. Kedua, ada seni grafis. Ya, di sini seni grafis ada seni cetak dan sering kalian lihat juga adalah seni sablon. Nah, sini gambar ilustrasi. Oke, kalian juga bisa nih ketika sedang ada waktu atau ingin belajar gambar, kalian bisa menggambar ilustrasi. Di sini terakhir ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual ini biasanya buat iklan-iklan atau baliho-baliho yang ada di jalan itu termasuk seni rupa dua dimensi. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut lagi, ada unsur dan objek karya seni rupa. Apa itu unsur dan objek karya seni rupa? Kita buka saja. Ya, pertama, unsur fisik ada titik. Pengertian titik menurut Sajiman F. Dinsanyoto secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil. Dikatakan kecil karena objek tersebut berada pada area yang luas, dan manakala dengan objek yang sama dapat dikatakan besar apabila diletakkan pada area yang sempit. Oke, dan ini ada contoh karya Nirmana titik. Dua, ada garis. Apa itu garis? Adalah unsur fisik yang dimiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus, seperti contohnya pendek, panjang, garis vertikal, garis horizontal, garis lurus, garis melengkung, garis berombak, dan seterusnya. Ya, dan ini contoh karya garis. Lanjut lagi, ada raut, bidang dan bentuk. Unsur rupa lainnya adalah raut, yang merupakan tampak, potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada volume, yang memiliki volume ya kalau bentuk. Nah, ini ada contoh bentuk bidang. Yang sebelah kiri ini bidang dan ini bentuk karena memiliki volume. Nah, dan ini ada juga contoh karya bentuk bidang. Lanjut lagi, ada ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya dua dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, gelap terang, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau khayal. Nah, ini juga termasuk dalam seni rupa dua dimensi. Ketika kita menggambar perspektif atau proyeksi perspektif, ketika kita menggambar suatu ruangan atau biasanya buat sketsa arsitek itu termasuk bagian dari seni rupa dua dimensi. Lanjut lagi, ada tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Ya, sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, dan terang gelap. Nah, dan ini adalah contoh
dari tekstur. Kita bisa lihat contoh teksturnya. Lanjut, ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok. Apa itu warna pokok? Yaitu pertama, warna merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Nah, dan ini adalah contoh warna. Ini ada warna primer, kuning, biru, dan merah dicampur jadi warna sekunder, bisa oranye, ungu, dan hijau. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kita bisa lihat contoh dari warna. Lanjut, terakhir ada gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini lebih terang karena di sini kena cahaya, dan di sini gelap karena kurang cahaya, kurang terkena cahaya ya. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya gelap terang. Sampai sini unsur fisik sudah paham ya. Kita lanjut lagi, bahan, alat, dan teknik seni rupa. Oke, pertama bahan lunak dan keras. Di sini ada bahan cat minyak, cat air, dan ini ada pensil warna. Ini adalah contoh bahan. Nah, di sini ada bahan minyak, cat minyak untuk cat minyak, dan ini ada contoh cat minyaknya, bahan cair dan padat, atau bisa juga ini cat poster. Oke, lanjut lagi. Nah, dan ini alatnya. Pertama, ini ada pisau lukis. Nah, dan ini ada kuas. Ada macam-macam kuas, ada yang ujungnya lancip, ujungnya kotak, ujungnya seperti sapu ini. Ini juga digunakan untuk fungsinya ketika ingin membuat garis tebal, untuk membuat blok atau membuat unsur tekstur lainnya. Dan ini ada palet lukis. Ini ada sangga, tempat untuk kanvasnya. Nah, dan terakhir ada teknik seni rupa. Pertama, ini ada teknik membatik, teknik sketsa, dan teknik menganyam. Oke, di sini kita belajar tentang seni rupa 2 dimensi. Jadi banyak karya seni rupa 2 dimensi yang sering kita jumpai. Contohnya ada mural, grafiti, atau papan iklan, atau lukisan yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, kita bisa buat juga ya, bisa buat lukisan atau mural, atau kalian jika suka coret-coret tuh, mending kalian bisa buat gambar grafiti di kertas, atau gambar mural, atau gambar ilustrasi. Nah, kan jadi karya, nanti bakalan dilihat dan diapresiasi banyak orang. Kalian bakalan seneng kan kalau diapresiasi karyanya. Oke, terima kasih.